Cerita bermula ketika seorang gadis kecil berumur 6 tahun tersesat di hutan yang konon hutan tersebut dihuni oleh banyak roh. Gadis kecil itu bernama Hotaru Karizawa. Di situ Hotaru menangis karena tak menemukan jalan keluar dari hutan tersebut. Lalu tiba-tiba saja muncul seorang pemuda yang menyapanya. Hotaru yang senang karena ada orang lain selain dirinya langsung berlari dan mencoba memeluk pemuda tersebut. Tapi pemuda itu menghindari pelukannya. Pemuda itu adalah Gin. Gin mengatakan kalau dia adalah roh dan apabila bersentuhan dengan manusia, dirinya akan menghilang. Oleh karena itulah Gin menghindari bersentuhan dengan Hotaru. Tapi Hotaru yang masih kecil bingung dengan kata menghilang. Oleh karena itu, dia kembali mencoba untuk menyentuh Gin. Dan sampai pada akhirnya, Hotaru sekarang benar-benar sadar bahwa Gin adalah roh. Karena menurutnya kalau manusia tidak akan sampai memukul anak kecil menggunakan batang pohon. Gin menjelaskan tentang arti kata menghilang. Menghilang artinya lenyap. Itulah konsekuensi mantra yang diberikan oleh Dewa Gunung kepadanya. Karena itu pula, jika Gin bersentuhan dengan manusia, dirinya akan lenyap dan hidupnya pun berakhir. Hotaru segera menyadari kesalahannya dan ia pun meminta maaf. Lalu Gin berinisiatif untuk mengantarkan Hotaru keluar dari hutan. Gin mengulurkan batang pohon untuk dipegang oleh Hotaru. Hotaru yang kegirangan karena akan diantarkan keluar dari hutan dengan refleks kembali mencoba memeluk Gin. Untuk sekilas, mereka terlihat seperti muda-mudi yang sedang berkencan. Meskipun tak saling berpegangan tangan secara langsung, tangan mereka disatukan oleh batang pohon. Itulah pertemuan sekaligus awal dari sebuah kisah cinta antara manusia dan roh. Keesokan harinya, Hotaru kembali ke hutan. Hotaru senang ketika melihat Gin sedang menunggunya. Dan seperti biasa, Hotaru mencoba untuk memeluk Gin. Saat mereka sedang berjalan, muncul siluet hitam. Ternyata itu adalah roh. Roh tersebut minta izin kepada Gin untuk memakan Hotaru. Mendengar itu, Gin mengatakan kalau Hotaru adalah temannya. Roh tersebut meminta Hotaru untuk tidak pernah menyentuh Gin. Kalau tidak, ia akan memakannya. Tiba-tiba saja Gin bersin, dan roh tersebut berubah menjadi seekor rubah. Gin menjelaskan bahwa roh rubah tersebut tidaklah jahat. Dia berubah hanya untuk menakuti manusia, tapi sebenarnya roh rubah adalah roh yang baik. Mendengar penjelasan itu, Hotaru sangat senang karena dia benar-benar telah melihat roh. Mereka kembali berjalan dan Hotaru menanyakan apakah Gin itu roh tanpa wajah. Hotaru juga menambahkan kenapa Gin selalu memakai topeng. Dengan acuh tak acuh Gin menjawab bahwa tak ada alasan khusus mengapa dia memakai topeng. Hari demi hari terus berlalu. Mereka selalu bermain dan menikmati setiap momen yang ada. Meskipun itu adalah sesuatu yang dirasa membosankan, tapi ketika dilakukan bersama Gin, Hotaru selalu merasa bahwa itu sangatlah menyenangkan. Takegawa Hotaru. Suatu hari saat Gin sedang tertidur, Hotaru mencoba melepaskan topeng Gin. Dan untuk pertama kalinya, Hotaru melihat wajah Gin tanpa topeng. Wajah Gin terlihat seperti manusia pada umumnya. Karena itu, Hotaru yang bingung kembali menanyakan kenapa Gin memakai topeng. Gin menjawab bahwa dia memakai topeng karena orang-orang akan mengiranya sebagai manusia. Karena musim panas akan berakhir, Hotaru memberitahu bahwa ia akan pulang ke rumahnya. Oleh karena itu, besok ia tak bisa menemui Gin lagi. Akhirnya mereka berdua membuat janji untuk bertemu kembali di tahun depan. Di tahun berikutnya, Hotaru kembali menemui Gin. Dan seperti biasa, Gin sudah menunggu kedatangan Hotaru. Di dalam hutan, Gin diberi saran oleh roh pohon untuk menjauhi Hotaru.
Mendengar itu, Gin berterima kasih dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Sebelum menghilang, roh pohon memperingatkan Hotaru untuk tidak menyentuh Gin. Suatu hari setelah kegagalan Hotaru mengagetkan Gin, tiba-tiba saja pohon yang ditempati Hotaru patah. Gin yang melihat itu hendak mencoba untuk menangkap Hotaru, tapi akhirnya Gin mengurungkan niatnya. Hotaru sangat bersyukur karena Gin tidak menyentuhnya. Hotaru juga meminta Gin untuk tidak menyentuhnya apapun yang terjadi. Hotaru mengatakan itu karena dia tidak ingin Gin menghilang dari hidupnya. Musim panas terus berlalu sampai akhirnya kini Hotaru telah menjadi murid SMP. Tak lupa Hotaru juga memamerkannya kepada Gin. Lambat laun Hotaru mulai menyadari bahwa umurnya dan Gin semakin dekat. Hotaru menyadari pertumbuhan usia Gin lebih lambat daripada manusia. Hotaru terus tumbuh dewasa sedangkan Gin tidak ada perubahan dari awal mereka bertemu. Ada kalanya ia berpikir suatu hari mungkin dirinya akan lebih tua dari Gin. Tak lama dari itu pamannya datang dan mereka sedikit mengobrol. Pamannya mengatakan kalau musim salju tahun ini akan sangatlah dingin dan bisa saja roh penghuni hutan akan mati karena kedinginan. Mendengar itu Hotaru kembali menemui Gin dan dia memberikannya syal. Setelah hari itu Hotaru selalu melamun. Saat di kelas, saat makan, bahkan saat berjalan, ia tak pernah fokus. Itu karena ia selalu memikirkan Gin. Ia sangat merindukan Gin dan ingin segera bertemu dengannya. Begitupun sebaliknya, Gin juga merindukan Hotaru. Ia selalu diam menunggu di tempat mereka biasa bertemu. 銀に触れたいです。 Tahun demi tahun terus berlalu. Hotaru kini telah tumbuh menjadi gadis SMA yang cantik. Hotaru tidak sabar untuk segera lulus dan mencari pekerjaan di desa. Agar setiap musim, setiap waktu, ia dan Gin tidak bisa terpisahkan dan tetap bersama. Di situ Gin mulai menceritakan tentang masa kecilnya. Ternyata Gin dulunya adalah seorang manusia. Ketika masih bayi, ia dibuang oleh orang tuanya di hutan. Harusnya ia meninggal tapi ia diberikan mantra oleh Dewa Gunung untuk bisa terus hidup. Dan balasannya, Gin tidak boleh meninggalkan area hutan. Gin menyadari bahwa ia bukanlah manusia ataupun roh. Ia tak ada bedanya dengan arwah penasaran. Gin mengatakan bahwa dirinya sangatlah rapuh. Gin ikhlas apabila Hotaru ingin melupakannya. Tapi sebelum membereskan perkataannya, Hotaru menimpali bahwa setiap musim, setiap hari, bahkan setiap saat, ia selalu merindukannya. Hotaru berharap bahwa Gin tidak akan pernah melupakannya. Hotaru berpikir suatu hari mungkin waktu akan memisahkan mereka. Tapi sampai hari itu tiba, ia ingin selalu tetap bersama Gin. Suatu hari, untuk pertama kalinya, Gin mengajak Hotaru pergi ke festival roh. Seperti namanya, festival tersebut diadakan oleh para roh. Karena meniru festival yang diadakan manusia, festival roh tak jauh beda dengan yang diadakan manusia. Dan wajah mereka pun menyerupai manusia. Kadang juga ada manusia yang ikut serta saat festival berlangsung. Di malam itu, mereka berdua menikmati festival tersebut. Setelah festival selesai, di perjalanan pulang, Gin mengutarakan perasaannya, mengatakan bahwa ia tak sanggup lagi harus selalu menunggu setiap musim panas datang. Ia selalu merindukan Hotaru dan selalu ingin bersamanya. Tiba-tiba saja Gin melepaskan topengnya, lalu memasangkan topengnya ke Hotaru dan menciumnya. Gin meminta Hotaru untuk selalu menjaga topeng yang ia berikan. Hati Hotaru entah kenapa terasa sakit.
Ia merasa bahwa mungkin musim panas selanjutnya ia tak akan bertemu lagi dengan Gin. Tak lama ada anak kecil yang hendak terjatuh, lalu Gin menolongnya. Tapi tiba-tiba cahaya mulai menyelimuti Gin. Melihat itu, Hotaru sadar bahwa anak tersebut bukanlah roh. Untuk pertama kalinya, Gin tersenyum lepas seperti belenggu yang ada telah hilang. Ia segera meminta Hotaru memeluknya untuk pertama dan terakhir kalinya. 好きだよ。私もよ。 Para roh berterima kasih kepada Hotaru karena telah memberikan apa yang Gin inginkan. Ternyata selama ini Gin sangat ingin menyentuh dan memeluk manusia. Dan sekarang keinginannya pun telah terwujud. Hotaru berpikir bahwa ke depannya ia mungkin tak menantikan lagi musim panas datang. Dadanya terasa sesak, bahkan air mata terus menetes. Tapi hangat tubuhnya Gin dan setiap momen musim panas yang ia lalui tak akan pernah ia lupakan. さあ、行こう。行きましょう。私は平気だよ、強いから顔上げてごめんねっても言わないで、辛いから It's so precious oh, oh こんなはずじゃなかったけど Now I miss it Yeah 一人でも歩いてく笑っていたのは強がりからじゃなく泣き顔なんかも見たくないでしょ星屑みたいな一粒の出会い大丈夫次の光な